Jadwal sepekan. Doa jemaat. Kesan keluarga MDC Batu. Latihan praise and worship. Persekutuan Remaja Pemuda Image. Ibadah Raya. Sekolah Minggu Star Kids. Pemuridan Deka dan Habi. Untuk persembahan, bisa langsung dimasukkan ke dalam kotak persembahan di dekat pintu masuk. Selamat datang dan selamat beribadah di GKPB MDC Kota Batu. Anda bukan orang asing di tempat ini, melainkan saudara seiman dalam kasih Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel. Membawa korban syukur yang terbaik bagi Tuhan pagi hari ini. Kita bersyukur kalau selama seminggu Tuhan menolong kita. Kita menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Dan pagi hari ini kita bawa sebagai korban syukur yang terbaik bagi Tuhan. Itu sebabnya saya ingin mengajak kita, mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita menundukkan kepala kita. Kita datang, kita masuk ke dalam tahtanya yang kudus pagi hari ini. Dia Allah yang layak terima segala pujian dan hormat kita. Dia Allah yang bertahta di atas setiap pujian penyembahan kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Engkau Allah yang kami puja dan kami sembah pagi hari ini Tuhan. Hati kami penuh dengan rasa ucapan syukur Tuhan. Kami bawa sebagai korban yang terbaik bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kalau di sepanjang minggu ini Tuhan sudah menolong kami. Kami sudah menikmati berkat-berkat-Mu yang luar biasa dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bawa hidup kami pagi hari ini Tuhan sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, yang berkenan kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita berdoa bersama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin ya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan dan selamat beribadah. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya mau membagikan sebuah perenungan yang saya terima. Dalam minggu ini ketika saya merenungkan untuk pujian pada hari ini, sebuah pertanyaan yang ada dalam hati saya. Kenapa ya
Tuhan, termasuk saya, itu kenapa sih kok terkadang ke gereja itu males? Terkadang sebuah pertanyaan, kenapa kok lebih memilih untuk ya udahlah bersantai aja lah, nggak apa-apa bangunnya agak nanti, nggak apa-apa terlambat. Ketika saya merenungkan hal itu, ada sesuatu yang muncul dalam hati saya, dalam pikiran saya adalah ingat saja kebaikan Tuhan. Ketika kita mengingat sebuah kebaikan Tuhan, yang ada dalam hati saya hanya sukacita. Saya hanya, Tuhan selalu menyertai saya, Tuhan selalu memberkati saya. Ketika saya berdoa, Tuhan sertai saya pada hari ini, sertai saya dari pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Tapi ada hal yang Tuhan ingatkan bahwa coba pikirkan bahwa Tuhan itu bisa kita lihat dengan kedua mata kita. Dari pagi Tuhan menemani kita, siang Tuhan menemani kita, bahkan ketika kita dalam perjalanan, kita mau minta sebuah penyertaan Tuhan dalam perjalanan, mungkin yang kita lihat adalah Tuhan menyertai bersama dengan pengawal-pengawalnya di kendaraan yang kita gunakan untuk kita bisa selamat sampai kemanapun kita pergi. Nah, ketika saya mengingat kebaikan Tuhan, mengingat dan mencoba untuk melihat Tuhan hadir dalam hidup saya secara nyata, tetapi ada hal yang membuat saya sedih, Bapak Ibu Saudara. Tuhan berikan dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, bahkan Minggu 24 jam bersama dengan kita. Tuhan datang menemani di rumah kita, kemanapun kita pergi. Bahkan ketika kita berteriak, Tuhan usahaku lagi turun nih, Tuhan bisnisku lagi sepi nih, gimana? Ketika kita mencoba untuk melihat dengan kedua mata kita, mungkin Tuhan berbagai cara mencoba untuk mempromosikan usaha kita, Bapak Ibu Saudara. Dia mungkin menghubungi banyak orang, mungkin dia mencoba mencari, memberikan cara untuk usaha kita agar bisa terus berjalan dan Tuhan memberkati kehidupan kita. Tetapi itu yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Gimana yang kita lakukan untuk Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Tuhan hanya meminta waktu kita hanya tidak lebih dari 22 jam, Bapak Ibu Saudara. Tuhan meminta waktu hari Minggu kita tidak lebih dari 2 jam untuk datang ke rumah Tuhan. Bahkan mungkin dalam persekutuan lain yang Tuhan rindukan kita untuk datang, tetapi kita malas-malesan gitu untuk datang. Tetapi ketika kita mau bangun, mungkin kita nanti aja Tuhan, padahal Tuhan sudah datang ke rumah kita untuk menjemput kita, untuk datang ke rumahnya, menyertainya dalam setiap perjalanan hidup kita, dalam setiap perjalanan kita menuju gereja ini, menuju rumah-rumah ibadah yang mungkin Tuhan kirimkan kita dalam persekutuan kita itu. Dan di situ yang membuat saya sedih, Tuhan sudah begitu baik 24 jam dalam setiap hari kita. Tetapi kenapa sih kita harus mendukakan Tuhan dengan kemalasan kita? Tuhan aja jawab doa kita nggak pernah. Saya masih males sini jawab doamu, nggak pernah sama sekali, Bapak Ibu Saudara. Begitu saya menyadari hal itu, benar-benar jika saya ditempatkan sebagai yang mengundang, yang mengajak, bahkan menjemput orang itu, jujur saya akan sakit hati ya Bapak Ibu Saudara. Tidak lebih dari 2 jam loh Tuhan meminta waktu kita. Itu sangat menyakitkan buat hati saya. Ternyata hidup saya masih belum. Ternyata selama ini saya hanya meminta terus sama Tuhan. Bahkan saya belum memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mungkin itu juga menjadi sebuah pertanyaan dalam hati Bapak Ibu Saudara juga ya. Jadi saya bagikan pada pagi hari ini. Dan Tuhan gak pernah meminta harta kita, Tuhan gak pernah meminta uang kita, Tuhan hanya meminta kesungguhan hati kita. Ketika kita menggebu-gebu untuk datang ke rumah Tuhan, itulah Tuhan bersuka cita, itulah kita menyenangkan hati Tuhan Bapak Ibu Saudara. Baik, kita akan mulai pada ibadah pagi hari ini. Biarlah kita pada pagi hari ini dapat diingatkan kembali bahwa Tuhan meminta hati kita, kesungguhan hidup kita mengikut Dia Bapak Ibu Saudara. Yesus, kita mau tutup mata kita. Tuhan, inilah hidup kami.
jikalau saat ini Engkau melihat setiap hati kami Tuhan, biarlah kesungguhan hati itu ada dalam setiap hati kami Bapa. Biarlah kerinduan untuk memuji dan menyembah-Mu itu ada dalam setiap hati kami, sehingga pertemuan kami, sehingga dalam gereja ini ada perkenanan-Mu Tuhan datang dalam hidup kami, di dalam rumah ini Tuhan. Biarlah kami dapat merasakan lawatan-Mu Yesus. Biarlah pada pagi hari ini kami dapat menyenangkan hati-Mu dengan hidup kami, dengan persembahan yang telah Engkau percayakan telah dapat kami terima ini Yesus. Lihatlah setiap hati kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang berkarya Tuhan di tengah-tengah hidup kami, di tengah-tengah tempat ini, bahkan di dalam setiap hati kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu sepanjang hari ini, setiap waktu demi waktu Engkau selalu menjawab, Engkau selalu memberikan yang terbaik Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah pada pagi hari ini kami dapat memberikan juga yang terbaik untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah-Mu. Seluruh hidupku memuji-Mu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kami mau bawa kerinduan kami di kendaraan hadirat-Mu Tuhan. Segenap hati kami hanya untuk menyembah-Mu Yesus. Sama senang hataran pujian ini. Inilah rinduku kepadamu, segenap hati kami.
Sesaat saja katakan pujian. Dan jiwaku Semuanya Tuhan, kami berikan semuanya untuk-Mu Tuhan. Kami mau nyatakan Tuhan kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan Yesus. ku berikan hatiku Sepenuhnya Tuhan, dan jiwa kami mau berikan sepenuhnya hanya untuk-Mu Yesus. semuanya
siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sama-sama katakan. Amin. Bulan Desember ini Natal sangat kita nantikan, sangat membawa sukacita dalam hidup kita karena telah lahir penyelamat dunia, telah lahir pembawa terang bagi dunia ini. Amin. Sama-sama kita akan pujikan dan menyalakan hatinya. Bersorak-sorak pria bagi Dia. Kau lahir, kau memiliki tujuan untuk menebus dosa setiap kami Tuhan. Kami mau bersukacita lebih lagi di dalam-Mu Yesus. Lahir bagi umat manusia, terang dunia, dalam dosa. Telah datang harapan bagi dunia, sebuah mujizat bagi manusia. Sang Juru Selamat yang membawa sejahtera, Sang Juru Selamat yang melimpah selamanya. Berserak ajaib Allah berkuasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Allah berkuasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Lahir bagi umat manusia, terang dunia, kalahkan dosa. Datang harapan bagi dunia, sebuah mujizat bagi manusia. Sang Juru Selamat yang membawa sejahtera, Juru Selamat yang melimpah selamanya. Dan ada Allah berkuasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Allah berkuasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jemaat saja katakan, Berserak Allah berkuasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Allah berkuasa, Bapa yang kekal, Raja damai. lebih lagi menyambut kedatangan Sang Raja dunia ini. Amin. Sang Pencipta, Sang Pemilik seisi bumi ini. Biarlah kita mau lebih lagi bersukacita. Kita mau lebih lagi memuliakan namanya karena Dia adalah Allah yang maha mulia, yang maha kuasa. Amin. Kita mau katakan lebih lagi.
sambut Sang Raja. Mari kita puji nama-Nya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa, Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita Sambut Raja. Sambut Sang Raja. kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa, Yesus, Yesus, Yesus namanya. Angkat tangan kita dan katakan Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. kita katakan dalam oleh kanan diri kita ya. Kita sambut Sang Raja, Kita sambut Sang Raja. kita puji namanya. Kenapa? Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa, Yesus, Yesus, Yesus namanya. Tengok kanan kirinya katakan pujian ini. Mari kita sambut Sang Raja, Kita sambut Sang Raja. mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa, Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia Jemaat saja katakan puji Hosana. puji Hosana. Karena Tuhan telah hadir dalam hidup kita, dalam hati kita, dengan kasih-Nya itu begitu nyata tercurah dalam hidup kita sampai saat ini. Biarlah kita mau menyambut kedatangan Tuhan, kelahiran Yesus ini dengan penuh sukacita. Karena Yesus adalah satu-satunya harapan bagi setiap manusia. Terima kasih Tuhan. Kita mau lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan.
sambut kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Kami sambut kehadiran-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau sudah hadir di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Engkau sang Raja pemenang. Engkau datang untuk memulihkan setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Engkau Allah yang datang di dalam dunia ini sebagai hamba. Engkau meninggalkan atribut-atribut sebagai Raja di dalam kerajaan surga. Engkau datang sebagai hamba, membawa damai bagi setiap kita Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini Tuhan, hati kami penuh dengan rasa ucapan syukur. Hati kami melimpah dengan rasa ucapan syukur Tuhan. Kami menyambut sang Raja dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah hidup ini senantiasa memuliakan Tuhan. Biarlah hidup ini senantiasa menghargai kehadiran-Mu di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa Tuhan, biarlah firman-Mu pagi hari ini yang ditaburkan ini benar-benar tertanam dalam setiap hati kami, melekat dalam hidup kami. Dan Tuhan berkati setiap kami, Roh Kudus menjamah setiap kami, menolong kami agar kami mengerti firman-Mu pagi hari ini dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, melalui firman-Mu kami yang sakit kami akan disembuhkan. Melalui firman-Mu kami yang lemah kami akan dikuatkan. Melalui firman-Mu kami yang jatuh hari-hari ini kami akan diangkat oleh Tuhan. Melalui firman-Mu pagi hari ini kami yang membutuhkan jawaban dari Tuhan, kami mendapatkan jawaban yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan. Biarlah urapan hikmat Tuhan dibawa Allah otoritas Tuhan turun di hamba-Mu, agar apa yang hamba-Mu sampaikan itu semua berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur buat pagi hari ini kami mau bersama-sama menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan kemuliaan bagi Tuhan dan silakan Bapak. Selamat pagi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Ada sukacita pagi hari ini, amin. Saya percaya kita datang beribadah pagi hari ini, kita datang dengan membawa sukacita yang daripada Tuhan, amin. Ada yang tidak bersukacita? Ya, tidak ada ya, semuanya bersukacita. Ya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, memasuki bulan Desember, ini bulan yang biasanya kalau pada umumnya orang-orang berkata bahwa ini adalah bulan-bulan Natal ya. Semua gereja, semua hamba-hamba Tuhan, semua anak-anak Tuhan, mereka sibuk mempersiapkan perayaan Natal. Mereka sibuk mempersiapkan perayaan kedatangan Sang Raja di tengah-tengah dunia ini. Ada yang berpandangan Natal harus dirayakan dengan begitu megah, sehingga bisa menghabiskan banyak biaya. Ada juga yang beranggapan Natal itu ya bisa dirayakan dengan sederhana, karena Yesus datang di tengah-tengah dunia ini dengan sederhana, dia lahir di tempat yang sederhana, jadi harus merayakan Natal dengan sederhana. Hal ini membuat banyak pertentangan. Hal ini membuat ada banyak perdebatan. Kalau kita melihat hari-hari ini di media sosial, lebih banyak di YouTube ya, saya sering lihat YouTube. Itu ada banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang berdebat masalah kedatangan Kristus di dalam dunia ini. Sampai ada yang mengancam. Ini sedang fenomena yang terjadi hari-hari ini. Perdebatan terjadi antara hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang terkenal, ada juga hamba-hamba Tuhan yang biasa-biasa, ada juga hamba-hamba Tuhan yang ingin terkenal. Banyak sekali terjadi di media sosial. Ini terjadi, ini nyata. Karena sahabat saya juga
Saya lihat dia aktif sekali di media sosial. Perdebatan terjadi, persoalan kedatangan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, Natal bukan masalah meriah atau sederhananya, amin saudara. Natal bukan persoalan meriah atau sederhananya. Kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia ini bukan persoalan meriah atau sederhananya. Kita merayakan Natal adalah di mana kita diperdamaikan oleh Allah melalui kedatangan Kristus di dalam dunia ini. Katakan amin saudara. Kita tahu bersama bahwa ketika manusia jatuh ke dalam dosa, hubungan manusia dengan Allah terputus. Kita mulai terpisah dari Allah. Alkitab katakan upah dosa ialah maut. Itu sebabnya ada banyak nubuatan dari para nabi-nabi bahwa akan datang juru selamat ke dalam dunia ini untuk menebus dosa-dosa manusia, untuk memperdamaikan hubungan yang rusak itu antara manusia dengan Allah. Ketika Sang Raja Kristus datang di dalam dunia ini, Kristus memperdamaikan semua itu menjadi perantara. Itu sebabnya kita bersyukur kalau Tuhan sudah datang di tengah-tengah dunia ini memperdamaikan hubungan kita dengan Allah dan juga memperdamaikan hubungan kita dengan sesama kita. Katakan amin saudara. Kita lihat apa yang Alkitab katakan di dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-6. Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-6. Ini adalah nubuatan dari Nabi Yesaya bahwa akan datang juru selamat, akan datang Sang Raja, Yesus Raja di atas segala raja yang memperdamaikan hubungan manusia dengan Allah. Yesaya 9 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-6. Saya rindu kita baca secara bergantian. Boleh kita sekali lagi bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan untuk menghargai firman Tuhan. Saya akan bacakan ayat yang ganjil dan Bapak Ibu saudara-saudari bisa bacakan ayat yang genap, ayat yang ke-1. Di sini dengan perikop kelahiran Raja Damai, ayat yang ke-1. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman atasnya, terang telah bersinar. Ayat yang kedua, 2, 3. Ayat yang ketiga, sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Ayat yang keempat, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ayat yang ke-6, 2, 3. Baik, terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Nubuatan ini dinubuatkan oleh Yesaya jauh sebelum Kristus datang ke dalam dunia ini. Kurang lebih 700-an tahun. Nubuatan ini ada. Itu sebabnya seperti yang tadi sudah saya singgung, kehadiran Kristus di dalam dunia ini menjadi tidak bermakna kalau kita ada di dalam perdebatan. Tetapi kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia ini akan menjadi bermakna kalau kita bisa saling menerima.
Karena Tuhan sudah memperdamaikan kita. Kita menyambut Sang Kristus di tengah-tengah dunia ini dengan hati yang penuh dengan rasa ucapan syukur. Nah, pertanyaannya bagi kita pagi hari ini, apakah persiapan-persiapan yang kita lakukan dalam menyambut kedatangan Sang Raja? Ini yang penting. Apa yang kita lakukan di dalam menyambut kedatangan Sang Raja? Kalau berbicara tentang menyambut hari kelahiran Kristus, saya ingat waktu saya masih kecil. Saya dulu masih kecil rajin sekali ikut sekolah minggu. Kalau hari Natal itu hari yang paling saya sukai. Dan saya tahu bukan saja saya tapi teman-teman saya juga paling suka kalau hari Natal. Hari yang paling kami tunggu-tunggu. Ada baju baru, ada sepatu baru, ada hadiah. Itu yang akan kami dapat. Dan sampai saat ini, Natal adalah hari di mana kita semua menanti-nantikan itu. Hari yang penuh dengan sukacita. Tetapi pertanyaannya bagi kita, apakah persiapan-persiapan kita yang kita lakukan di dalam menyambut kedatangan Sang Raja? Natal bukan berbicara tentang perayaan yang begitu megah. Natal tidak saja berbicara tentang perayaan yang sederhana, tetapi Natal berbicara tentang sukacita. Natal berbicara di mana kita harus mempersiapkan hidup kita, apa yang harus kita lakukan di dalam menyambut kedatangan Sang Raja. Natal berbicara sangat luas. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari bersama-sama. Ada 3 hal yang saya temukan di dalam ayat firman Tuhan yang kita baca dalam Yesaya pasal yang ke-9, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-6. Yang pertama adalah hidup dalam terang. Saya bacakan ayat yang ke-1 ya. Hidup dalam terang. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Saudara, nubuatan ini masih sebatas nubuatan ya, masih sampai kepada nubuatan. Kristus belum hadir. Yesus belum lahir di dalam dunia ini. Jauh hari Nabi Yesaya nubuatkan ini, bahwa bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atas terang telah bersinar. Itu sebabnya kalau berbicara tentang kelahiran Kristus, kedatangan Sang Raja di dalam dunia ini, itu berbicara tentang terang, kehadiran terang. Makanya kalau di dalam perayaan-perayaan Natal itu ada satu sesi di mana semua umat mereka merayakan mengadakan penyalaan lilin sebagai lambang dari terang. Sebagai tanda bahwa Yesus datang ke dalam dunia ini membawa terang atau sebagai terang. Hidup di dalam terang. Kalau Kristus sudah datang ke dalam dunia ini menjadi terang atas hidup kita, atas hati kita, maka kita pun juga harus hidup di dalam terang. Di ayat yang ke-1 jelas di sini dikatakan bahwa bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atas terang telah bersinar. Saudara, bangsa Israel pada waktu nubuatan dari Nabi Yesaya, mereka ada di dalam penindasan. Sehingga mereka menantikan raja yang datang untuk membebaskan mereka. Mereka menantikan raja yang datang menjadi terang, menjadi penyelamat atas mereka. Itu sebabnya firman Tuhan datang melalui Nabi Yesaya menguatkan hati mereka bahwa jangan takut. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan akan melihat terang yang besar. Akan melihat terang yang besar. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kalau Tuhan sudah menerangi hati kita, maka tidak ada alasan lagi kita tidak hidup di dalam terang. Pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk kita mau hidup di dalam terang. Katakan amin saudara. Terang itu bercahaya.
Saudara, saya sering pelayanan di pesisir pantai Malang Selatan. Di beberapa tempat itu tidak ada cahaya lampu. Sangat gelap. Terakhir saya sama Irgi ke sana waktu itu hujan lebat dan listrik padam. Gelap gulita, kami tidak bisa lihat apa-apa. Kami naik sepeda motor mau ke rumah tempat penginapan kami pun kami lewat. Karena tidak tahu, gelap sekali di sana. Saudara bisa bayangkan dalam hidup ini, kalau ada kegelapan yang masih melingkupi kita, apa yang terjadi saudara? Bisa saja kalau pada waktu itu kami tidak bisa melihat apa-apa, kami bisa jatuh naik kendaraan kami. Tetapi Tuhan datang di dalam dunia ini menjadi terang, menerangi setiap hati kita. Yang pada mulanya hati kita ini sudah dipenuhi dengan kegelapan. Yang pada mulanya hati kita ini sudah dipenuhi dengan dosa, dengan kebinasaan. Tapi Tuhan memulihkan keadaan kita. Dia datang sebagai terang di tengah-tengah dunia ini. Itu sebabnya pagi hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita harus hidup di dalam terang. Katakan amin saudara, hidup di dalam terang. Biasanya kalau berbicara tentang hidup di dalam terang ini sangat mudah kita ucapkan. Tapi sangat sulit kita lakukan. Tapi percaya, ada Roh Kudus yang menolong kita. Dunia berada di dalam kegelapan. Itu sebabnya firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 3 ayat 19-20 saya bacakan. Terang telah datang ke dalam dunia. Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka adalah perbuatan yang jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, dia membenci terang dan tidak datang kepada terang itu. Supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Yesus datang ke dalam dunia ini menjadi terang bagi setiap kita. Kita bisa berjalan dengan terang Tuhan. Kita bisa bersinar oleh karena terang Tuhan yang ada dalam hidup kita. Melalui kelahiran Sang Raja Damai, ada janji pemulihan bagi orang-orang Yehuda. Bahwa di tengah-tengah masalah yang berat yang sedang mereka alami, Tuhan memberikan pada mereka kekuatan dan jalan keluar. Yesus adalah terang dunia yang menyelamatkan bangsa Yahudi pada waktu itu dan juga setiap kita yang ada pada pagi hari ini. Itu sebabnya di dalam Yohanes 8 ayat 12 Tuhan berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Akulah terang dunia. Saudara, ada banyak orang di luar sana, mereka belum mengalami terang dalam hidup mereka. Kita sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita menjadi terang bagi hidup mereka. Membawa mereka, menuntun mereka, untuk mereka bisa mengalami terang Tuhan. Yesus datang untuk menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Dalam menyambut kedatangan Sang Raja, kehidupan kita harus hidup di dalam terang Kristus yang tercermin dalam kehidupan kita setiap hari. Jadi setiap hari ini kita harus mencerminkan terang Tuhan. Terang Kristus itu harus ada dalam hidup kita, mencerminkan terang Kristus. Dan kehidupan dalam terang ini pasti akan membawa dampak yang positif dalam hidup kita. Seperti Yesaya pasal yang ke-49 ayat yang ke-6. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Saya ulangi kalimat ini. Supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Saudara, banyak gereja hari-hari ini, banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini yang sedang berputar-putar di dalam gereja. Tapi saya ingin mengajak kita pagi hari ini, marilah kita menjadi gereja yang sesungguhnya. Gereja
berbicara tentang kita, pribadi lepas pribadi. Di mana kita hadir di tengah-tengah dunia ini, kita menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Itulah gereja. Dan saya percaya, setiap kita yang ada pada pagi hari ini, kita adalah anak-anak Tuhan yang sedang tinggal di dalam terang Tuhan dan mau menjadi terang. Saya percaya itu. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kehidupan orang percaya harus menjadi berkat dan kesaksian bagi banyak orang. Bersaksi tidak harus kita sekolah teologi tinggi baru bisa bicara, tidak. Bersaksi melalui gaya hidup kita. Bersaksi melalui cara hidup kita, itulah kesaksian hidup kita. Bersaksi melalui pengalaman-pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Bersaksi kepada mereka yang belum mengalami terang Tuhan. Bersaksi kepada mereka yang belum mengalami kelepasan. Bersaksi kepada mereka yang sedang ada di dalam kegelapan. Bersaksi kepada mereka yang ada di dalam dosa, yang masih terbelenggu di dalam dosa. Mereka belum menemukan terang Tuhan. Bersaksi kepada mereka melalui tindakan-tindakan kita, melalui perkataan kita. Kesaksian kita akan memberkati hidup mereka. Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-16. Ada banyak ayat yang saya tampilkan pagi hari ini. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Jadi penerapannya kepada setiap kita pagi hari ini, sambutlah kedatangan Kristus dengan hidup di dalam terang. Katakan amin, saudara. Ini hal prinsip yang harus kita alami dalam hidup kita. Sambutlah kedatangan Kristus di dalam dunia ini dengan hidup di dalam terang. Terang tidak akan pernah bisa bersatu dengan kegelapan. Terang akan menerangi kegelapan. Itu poin yang pertama. Yang kedua, apa persiapan-persiapan kita yang harus kita lakukan dalam hidup kita di dalam menyambut Sang Raja? Yang kedua adalah hidup dalam sukacita. Kasih tahu di samping kiri kananmu. Ayo sukacita, ya, tetap sukacita. Oke, sukacita ya. Sukacita. Di ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga, engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak. Dan sukacita yang besar, mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen. Saudara, sukacita di waktu panen, saya belajar tentang hal ini. Hal yang paling dinanti-nantikan oleh orang-orang Israel adalah pada saat panen, saudara, Hari Raya Paskah. Atau biasa disebut dengan Shavuot kalau dalam istilah Yunani, Shavuot. Shavuot ini memperingati di mana Tuhan menyatakan Taurat Tuhan, memberikan Taurat Tuhan kepada umatnya melalui Musa. Dan ini berkaitan dengan Hari Raya Paskah. Berkaitan dengan Hari Raya Paskah. Dan bangsa Israel paling senang merayakan ini. Mereka dari berbagai penjuru dunia dan mereka akan datang merayakan ini. Paskah. Bersukacita, bersorak-sorai. Shavuot ini dia juga berkaitan dengan Hari Raya Panen, saudara. Jadi dalam tradisi Yahudi, Shavuot ini mereka akan mengadakannya berminggu-minggu, berpekan-pekan. Merayakan hari raya ini dengan hati yang bersorak-sorai. Hari Raya Panen. Ini ada kaitannya dengan ini. Itu sebabnya Yesaya dia menyinggung tentang hal ini. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen. Saudara bisa bayangkan pada waktu bangsa Israel mereka datang merayakan Hari Raya Panen
dengan bersorak-sorai. Mereka bersuka cita di hadapan Tuhan. Inilah sukacita yang diberikan oleh Tuhan, bahkan lebih dari ini. Pada hari raya panen itu. Sukacita yang Tuhan berikan kepada kita adalah sukacita yang tidak ada batasnya. Sukacita yang Tuhan berikan dalam hati kita adalah sukacita yang membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Sukacita. Beda ya sukacita dengan sukacita dari ya kalau orang menghibur kita atau orang memberikan kita sesuatu dan kita bersukacita, atau kita mampu melakukan sesuatu dan kita bersukacita. Itu berbeda dengan sukacita yang dari Tuhan. Lebih lagi sukacitanya. Inilah yang disinggung oleh Yesaya dalam nubuatannya. Bahwa kehadiran Kristus itu akan mendatangkan sukacita di waktu panen. Seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Nah, saudara, ada dua hal. Pada saat mereka panen, mereka bersukacita. Mereka juga bersorak-sorai, bersorak-sorak pada saat mereka membagi-bagikan jarahan. Bangsa Israel, ketika mereka mendapatkan jarahan di hasil perang mereka, mereka akan membagi-bagikannya dengan sukacita dan bersorak-sorak. Nah, gambaran ini menunjukkan kedatangan Kristus di tengah-tengah dunia ini membawa sukacita kepada setiap kita, bahkan sukacita yang lebih, yang penuh dalam hidup kita. Sukacita itu penuh dalam hidup kita. Sebab apa? Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Bangsa yang sedang berjalan di dalam kegelapan, bangsa yang sedang ada di dalam dosa, mereka telah melihat terang Tuhan yang ajaib. Mereka akan mendapatkan sukacita yang luar biasa dari Tuhan, sukacita yang penuh dari Tuhan melalui kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia ini. Kuk berbicara tentang dosa. Kuk berbicara tentang di mana manusia ada di dalam jurang kematian. Kristus datang di tengah-tengah dunia ini, mematahkan semuanya dan memberikan sukacita kepada setiap kita. Itu sebabnya dalam nubuatan ini Yesaya ingin menguatkan hati bangsa Israel bahwa mereka akan hidup dalam sukacita, dalam menanti-nantikan, dalam mempersiapkan kedatangan Kristus atau Raja Damai di dalam dunia ini. Mereka harus hidup di dalam sukacita. Ketika mereka ada di dalam persoalan hidup, Tuhan yang akan memberikan sukacita kepada mereka. Ketika mereka berduka, Allah sendiri yang akan memberikan sukacita kepada mereka. Dan Tuhan akan membebaskan mereka dari dosa-dosa mereka. Pemberitaan tentang kelahiran Raja Damai membawa penghiburan kepada bangsa Israel, kekuatan dan kelepasan bagi umat Yehuda. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Jadi badai hidup kita pun di dalam hidup kita ini pasti akan berlalu dalam iman kita kepada Kristus. Katakan amin, saudara. Dalam hidup kita ada banyak sekali persoalan yang kita hadapi. Baik masalah sakit penyakit, baik masalah dalam rumah tangga kita, baik masalah dalam pekerjaan kita, baik masalah dalam pelayanan kita, baik masalah dalam ekonomi kita. Ada banyak sekali masalah dalam hidup kita. Tapi pagi hari ini firman Tuhan menguatkan kepada setiap kita bahwa jangan takut. Badai hidup dalam hidup kita, sekalipun badai itu sangat besar yang kita hadapi,
Tapi kita percaya badai itu akan berlalu. Karena Tuhan, Dia datang membawa sukacita bagi setiap kita. Tidak ada masalah yang sekecil apapun, yang sebesar apapun yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Tuhan mampu menyelesaikan masalah-masalah kita. Tidak ada satu masalah pun yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Tidak ada satu persoalan pun yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Tuhan mampu menyelesaikan persoalan kita. Persoalan hidup kita Tuhan mampu menyelesaikannya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Marilah kita tetap hidup di dalam sukacita. Sukacita yang dari Tuhan. Bukan sukacita yang berasal dari dunia ini, tapi sukacita yang berasal dari Tuhan itu harus menjadi bagian di dalam hidup kita. Katakan amin, saudara. Masalah dan pergumulan hidup ini ya memang kadang-kadang sangat susah kita hadapi. Tapi percaya, sukacita akan Tuhan berikan kepada kita. Banyak sekali tekanan hidup yang kita alami. Ya seperti tadi masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah pelayanan dan lain sebagainya. Percaya pagi hari ini Tuhan akan memulihkan keadaanmu. Amin. Tuhan akan memberikan sukacita dalam hatimu. Filipi 4 ayat 4. Surat dari Rasul Paulus kepada orang-orang percaya yang ada di Filipi. Filipi 4 ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Paulus rindu jemaat yang ada di Filipi mereka mengalami sukacita Tuhan. Walaupun mereka ada di dalam penindasan, di tengah-tengah penindasan. Walaupun mereka ada di tengah-tengah kesesakan. Walaupun mereka sedang menghadapi persoalan yang besar. Tapi Paulus rindu mereka mengalami sukacita di dalam Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini hal yang sama akan kita alami dalam hidup kita. Ketika kita mau membuka hati kita, kita mau dipenuhi oleh Tuhan dalam hidup kita, maka saya percaya sukacita yang penuh itu akan menjadi bagian dalam hidup kita. Tidak peduli masalah saya, besar atau kecil, asalkan ada Tuhan dalam hidup saya, sukacita itu menjadi penuh dalam hidup saya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kelahiran Raja Damai membawa sukacita yang besar bagi orang Yehuda. Itu juga menjadi bagian kita yang percaya kepada Tuhan Yesus pagi hari ini. Penerapannya dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Bersukacitalah dalam menyambut kedatangan Kristus. Dan bagikan sukacita ini kepada orang lain. Kita bersukacita menyambut kedatangan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Dan jangan lupa bagikan sukacita ini kepada orang lain juga. Datang membawa sukacita kepada mereka. Membawa kabar baik, kabar sukacita kepada orang-orang yang kita jumpai hari-hari ini. Matius 11 ayat 28. Jikalau ada di antara kita pagi hari ini yang belum mengalami sukacita, maka Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini janji Tuhan kepada setiap kita. Lukas 2 ayat 10. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ketika para gembala-gembala mereka akan datang untuk merayakan atau menyambut kelahiran Kristus di tengah-tengah dunia ini, hati mereka mulai gentar. Tapi Roh Kudus menguatkan mereka, berbicara kepada mereka bahwa jangan takut. Sebab sungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, Raja di atas segala raja. Sukacita Tuhan berikan kepada kita. Hidup di dalam sukacita. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan yang terakhir dalam menanti-nantikan kedatangan Sang Raja dalam hidup kita? Di ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Nubuat tentang kelahiran Raja Damai, coba kita lihat. Ayat yang keempat sampai 6 saya bacakan. Terus kembali lagi.
Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dan sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Hal yang ketiga, di dalam kita menanti-nantikan Raja damai dalam hidup kita, kita harus hidup di dalam kedamaian. Bangsa Israel, mereka dituntun, mereka harus hidup di dalam kedamaian. Di dalam mereka menantikan Kristus, kelahiran Kristus di dalam dunia, mereka harus hidup di dalam kedamaian. Harus damai. Nubuat tentang kelahiran Raja Damai yang disampaikan oleh Nabi Yesaya membawa kegairahan dan semangat bagi umat Tuhan. Karena rasa aman dan nyaman sangat didambakan oleh mereka pada waktu itu. Itu sebabnya mereka dihibur melalui nubuatan ini. Mereka dihibur bahwa Tuhan akan datang untuk membawa kedamaian kepada mereka. Di tengah-tengah impitan musuh melalui bangsa Asyur yang datang menyerang Yehuda pada waktu itu. Mereka mendambakan kelepasan dan pembebasan dari musuh-musuh mereka. Dan kelahiran Raja Damai itu mendamaikan mereka. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus, nafsu kita untuk berdebat, nafsu kita untuk bertengkar, nafsu kita untuk berkelahi, ini yang terjadi, fenomena hari-hari ini yang terjadi. Itu akan digantikan dengan semangat untuk saling mengasihi. Amin. Kalau ini ada dalam hidup kita, saya percaya perdebatan-perdebatan yang terjadi hari-hari ini di medsos, bahkan di dalam gereja, bahkan di dalam keluarga, bahkan sama anak-anak Tuhan, ini tidak akan pernah terjadi. Karena kita hidup di dalam kedamaian. Ketika kita dalam menyambut kedatangan Kristus dengan hati yang penuh dengan kedamaian, kita undang Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Kita berjalan di dalam kedamaian. Maka saya percaya ada kasih mesra yang terjadi dalam hidup kita. Ada saling mengasihi yang terjadi dalam hidup kita. Ada saling mendoakan yang terjadi dalam hidup kita. Ada saling menopang yang terjadi dalam hidup kita. Ada saling support yang terjadi di dalam hidup kita. Perdebatan itu tidak akan pernah terjadi dalam hidup kita. Pertengkaran itu tidak akan pernah ada di dalam hidup kita. Karena Tuhan menggantikan semua itu dengan kedamaian dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, akar segala kepahitan itu memang mendorong manusia untuk bertengkar. Tapi karunia Allah itu menggantikan semua itu, saya percaya. Karunia Allah akan membalikkan semua keadaan kita. Pengampunan Allah bagi kita itu pasti akan memberikan kekuatan kepada kita, kepada semua manusia untuk bisa mengampuni sesamanya. Tuhan telah datang mengampuni kita. Kita pun juga harus mengampuni sesama kita. Kalau kita sudah diampuni oleh Tuhan, tidak ada alasan untuk kita tidak bisa mengampuni orang lain, orang yang bersalah kepada kita. Itu sebabnya Tuhan mengajarkan doa kepada murid-muridnya dalam doa Bapa kami. Ampunilah musuhmu. Ampunilah musuhmu sama seperti engkau mengampuni dirimu sendiri. Berdoalah untuk musuhmu. Ampunilah mereka, berkatilah mereka. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kesimpulannya bagi kita pagi hari ini dalam perenungan firman Tuhan. Apakah persiapan-persiapan yang perlu kita lakukan dalam hidup kita dalam menyambut kedatangan Sang Raja Damai? Yang pertama, kita harus hidup di dalam terang Tuhan. Yang kedua, hiduplah dalam sukacita Tuhan. Dan yang ketiga, hidup dalam kedamaian.
Mengapa kita harus hidup dalam terang Tuhan? Mengapa kita harus hidup di dalam sukacita Tuhan? Mengapa kita harus hidup di dalam kedamaian? Karena apa? Dalam kita hidup dalam kedamaian, dalam terang Tuhan, dalam sukacita Tuhan, maka kita akan menjadi terang Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sambutlah dan terimalah Tuhan Yesus untuk tinggal di dalam hidupmu pagi hari ini. Mari kita mau menyambut kedatangan Kristus di tengah-tengah dunia ini 2000 tahun yang lalu, dan dia rela mati di atas kayu salib. Dan terimalah Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, menjadi Tuhan satu-satunya dalam hidupmu. Mungkin dari kecil kita lahir sebagai orang Kristen, kita lahir, kita rajin sekolah minggu, sampai sekarang kita masih menjadi orang Kristen, orang percaya. Tapi kita belum mengalami Tuhan dalam hidup kita. Kita belum tinggal di dalam Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa barang siapa tinggal di dalam dia, dia akan tinggal di dalam orang tersebut. Itu sebabnya pagi hari ini mari kita mau sambut kedatangan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Dan tidak cukup sampai di situ. Kita terima Tuhan, biarlah Tuhan masuk di dalam hati kita. Dia yang tinggal di dalam hidup kita. Ketika Tuhan tinggal di dalam hidup kita, maka kita akan mengalami terang dalam hidup kita. Kita akan menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Maka kita akan mengalami sukacita Tuhan dan kita akan hidup di dalam kedamaian. Izinkan Tuhan tinggal dalam hatimu pagi hari ini. Buka hatimu. Mari kita mau membuka hati kita pagi hari ini. Dan biarlah Tuhan yang ada di dalam hati kita. Berdamailah dengan Allah. Berdamailah dengan dirimu sendiri. Dan berdamailah dengan sesamamu. Karena Yesus Raja Damai telah datang kepada saya dan juga kepada saudara pagi hari ini. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Bahkan ada yang sudah merayakan Natal. Beberapa minggu yang lalu saya ke Bromo dan dengan Pak Eko kita merayakan, menghadiri perayaan Natal di sana yang diadakan oleh seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada di Bromo. Luar biasa sukacita mereka. Dan kita sebentar lagi minggu depan ada hari Sabtu dan ada hari Minggu di tempat ini. Itu ada perayaan Natal 2 kali di tempat ini. Wah, kita akan merayakan Natal, menyambut kelahiran Kristus di tengah-tengah dunia ini. Tapi yang terpenting dalam hidup kita pagi hari ini, mari kita mau hidup di dalam terang Tuhan, hidup di dalam sukacita Tuhan, hidup di dalam kedamaian. Nubuatan dari Nabi Yesaya dengan tujuan agar bangsa Yehuda dalam menanti-nantikan kedatangan Kristus di tengah-tengah dunia ini, mereka harus hidup di dalam terang Tuhan. Mereka harus hidup di dalam sukacita Tuhan dan hidup di dalam kedamaian. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita mau berdoa pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Pagi hari ini 3 hal telah kita pelajari. Dalam kita menantikan kedatangan Kristus, menyambut kelahiran Kristus di tengah-tengah dunia ini. Dalam kita menyambut perayaan Natal di dalam hidup kita. Yang harus kita lakukan dalam hidup kita, yaitu hiduplah di dalam terang. Hiduplah di dalam sukacita Tuhan. Dan hidup di dalam kedamaian. Yesus datang di dalam dunia ini menjadi terang kepada setiap kita. Dia datang di dalam dunia ini membawa sukacita. Dia datang di dalam dunia ini memberikan kedamaian kepada kita. Pagi hari ini, biarlah Raja Damai itu, Dia yang tinggal dalam setiap hati kita. Mari kita mau berdoa pagi hari ini. Kita mau tundukkan kepala kita. Kita fokus kepada Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa. Mungkin ada di antara kita yang sampai sejauh ini hati kita tidak dipenuhi dengan sukacita yang daripada Tuhan. Tapi pagi hari ini kesempatan bagi setiap kita untuk kita mau membuka hati kita. Kita memohon Roh Kudus yang memberikan sukacita dalam hidup kita. Mungkin ada di antara kita yang belum mengalami kedamaian yang sesungguhnya dari Tuhan.
melalui firman Tuhan pagi hari ini. Dia datang ke dalam dunia ini memberikan kedamaian kepada setiap kita. Terima kasih. Biarlah pujian ini menjadi doa kita pagi hari ini di hadapan Tuhan. Kita mau bawa hati kita kepada Tuhan. Ku membawa hati. Amin. Hanya Engkau di hidupku. Yesus, Kau terindah selamanya. Terima kasih Tuhan. Mari kami beri segala kasih Tuhan. Kita pribadi, lepas pribadi kita berdoa di hadapan Tuhan. Saya ingin mengajak kita di beberapa menit terakhir ini. Kita mau berdoa, kita berurusan dengan Tuhan. Kita bawa hidup kita. Kita bawa ke dalam tangan Tuhan. Kita minta biar terang Tuhan itu yang melingkupi setiap kita. Kita bawa pergumulan hidup kita. Dan biarlah sukacita yang dari Tuhan itu melingkupi kita. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Amin. Oh, terima kasih Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang melawat hidupmu pagi hari ini. Izinkan Tuhan tinggal dalam hatimu. Izinkan Tuhan yang melawat hidupmu pagi hari ini. Izinkan terang Tuhan itu yang melingkupi hidupmu. Dan biarlah sukacita yang daripada Tuhan itu melingkupi hidupmu pagi hari ini. Dan biarlah kedamaian yang daripada Tuhan itu melingkupi hidupmu. Dan jangan biarkan pikiran-pikiran dunia ini yang membatasi semua hal ini. Dan jangan biarkan kedaginganmu yang membatasi hal ini dalam hidupmu. Roh Kudus ada di dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini yang kembali membawa kami untuk kami merenungkan hidup kami. Bahwa kami percaya Tuhan, Engkau datang ke dalam dunia ini, di tengah-tengah dunia ini sebagai terang dan membawa terang Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau datang di dalam dunia ini membawa sukacita kepada setiap kami Tuhan. Dan kami hidup di dalam kedamaian. Berkati kami Tuhan. Pulihkan hati kami. Tuhan yang melawat kami. Terima kasih. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini itu tertanam dalam setiap hati kami. Mengubah paradigma kami. Mengubah hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin ya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Oke, saya lanjutkan. Ada beberapa informasi yang kami akan sampaikan kepada Bapak Ibu Saudari. Yang pertama, selamat ulang tahun buat Om Musa. Om Musa selamat ulang tahunnya. Hari ini ya Om ya. Tuhan Yesus memberkati, panjang umur, sehat selalu dan senantiasa diberkati Tuhan. Juga Tante Swan, ada juga Sevanya dan ada beberapa Kak Ayu, ada Kristo, banyak ya bulan 12 yang berulang tahun. Jadi ucapannya sekali ini ya. Selamat ulang tahun. Oke, dan juga hari Sabtu itu ada Natal bersama di tempat ini dari
pelayanannya Pak Iwan dan juga Pak Sudarmanto ya di tempat ini ya. Jam 4 sore. Oke. Semoga jam 4 ini benar-benar jam 4-nya Indonesia. Jam 4 boleh Bapak Ibu yang mau bergabung di tempat ini, ada undangan resmi dari Pak Iwan, langsung dari Pak Iwan. Dan juga minggu depan kita hari Minggu di tempat ini tanggal 17 jam 5 sore kita ada perayaan Natal di tempat ini. Jadi ibadah paginya tidak ada. Jadi kita Sabtu ada Natal di sini bergabung bersama dengan Pak Iwan dan tim. Dan juga hari Minggu jam 5 sore kita ada di tempat ini juga untuk merayakan Natal bersama-sama. Jadi boleh undang teman-teman, sahabat-sahabat kita, boleh undang ke sini. Kita akan merayakan Natal bersama-sama. Nanti ruangan ini akan penuh dengan para undangan yang ada. Oke, itu saja informasi dari kami. Doa tetap ada di hari Senin nanti di tempat kami jam 6:30 malam. Dan juga, oh ya nanti ada undangan dari Pak Kris dan keluarga. Nah anaknya Ara berulang tahun nanti jam berapa? Jam 4 sore di Malang ya. Sulfat, jadi kita semua diundang. Boleh Bapak Ibu yang mau bawa anak-anaknya silakan, semua kita diundang, boleh datang. Nanti kalau mau ikut nanti bisa kita komunikasikan melalui WhatsApp. Itu saja informasi dari kami. Sekali lagi selamat menyambut kedatangan Sang Raja dalam hidup kita. Kita bangkit berdiri, kita akan bersyukur pagi hari ini melalui firman Tuhan, melalui ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa terus bagi bangsa dan juga bagi kota di mana Tuhan menempatkan setiap kita. Dan nanti doa berkat akan dipimpin oleh Pak Iwan ya. Pak Iwan nanti bisa nanti sebentar setelah doa siapa. Kita naikkan pujian doa bagi bangsa. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu. Biarlah pujian ini menjadi doa kita pagi hari ini di hadapan Tuhan. Bahwa kita percaya Tuhan yang melawat bangsa dan juga kota di mana Tuhan menempatkan siap kita. Terima kasih Tuhan. Biarlah bangsa ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Katakan, ya Allahku, nyatakanlah kemuliaan-Mu di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Kami berdiri membawa bangsa ini Tuhan. Kami membela bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Indonesia penuh aku. Indonesia, amin. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Saya mengajak kita untuk berdoa bagi bangsa, bagi kota Batu. Dalam pujian ini menjadi doa kita bagi kota di mana Tuhan menempatkan setiap kita. Kita percaya kita akan diberkati oleh Tuhan di tengah-tengah kota ini. Kita akan dipakai oleh Tuhan di tengah-tengah kota ini. Kita akan menjadi terang Tuhan di tengah-tengah kota ini. Berkati kota ini ya Tuhan. Amin. Ini iman kami Tuhan. Katakan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggi. Sekali lagi, hanya nama-Mu Tuhan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggi. Dengan iman kita mau berkata, hanya nama-Mu Tuhan ditinggi. Di atas kota Batu. Bagi Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat hadirat-Mu. Kami bersyukur buat lawatan-Mu. Kami bersyukur buat jamahan-Mu Tuhan di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat segala puji-pujian.
Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat firman-Mu yang menjadi berkat bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sebagai rasa ucapan syukur kami pagi hari ini, kami terus bawa bangsa dan kota kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami akan terus diberkati di tengah-tengah kota ini Tuhan. Bahkan di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Tuhan akan memakai kami menjadi terang Tuhan. Dan kami tinggal di tengah-tengah bangsa dan kota ini dengan penuh kedamaian dari Tuhan. Terima kasih. Berkati semua hamba-hamba-Mu yang ada pada pagi hari ini. Berkati semua anak-anak-Mu yang ada pada pagi hari ini. Setiap pergumulan hidup kami percaya Tuhan. Hamba percaya Tuhan sudah menjadi jawaban atas setiap pergumulan hidup bagi hamba-hamba-Mu dan anak-anak-Mu pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Silakan Pak Iwan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita pulang ke rumah kita masing-masing. Lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupan kita dari hari lepas ke sehari. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.